Saudara khawatir awan panas guguran dan lahar dingin akan kembali terjadi dan menyapu sawah warga. Sejumlah petani desa Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur nekat memanen dini tanaman padi mereka. Sejak pagi tadi, sejumlah petani di dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Lumajang, sibuk di sawah mereka. Para petani memutuskan memanen dini tanaman padi yang tidak terdampak luncuran awan panas pada Sabtu pekan lalu. Tanaman padi ini hanya terimbas abu vulkanik sehingga sebagian mengalami busung atau mengembung berisi cairan. Menurut rencana, padi-padi ini akan dibawa ke rumah kerabat yang tidak terimbas bencana Semeru. Untuk dikeringkan, kemudian akan digunakan untuk konsumsi keluarga sehari-hari. Panen dini ini dilakukan petani karena khawatir akan adanya awan panas guguran susulan yang akan menyapu sawah milik mereka. Aktivitas memanen ini dilakukan secara terbatas hanya sampai siang hari. Terus kenapa sekarang nekat ini aktivitas gitu, Pak? Ya kan karena ini Pak, kalau enggak diambil ini sebentar lagi enggak ada buahnya padi ini Pak. Oh gitu. Iya, untuk nyambung hidup ini. Untuk nyambung hidup. Iya. Kan keadaan di rumah walaupun tempat pengungsian kan mondar-mandir enggak tentu Pak. Iya. Mau ngungsi kemana kalau sebelah utara itu. Kalau sini kan larinya ke utara. Tapi kalau ke utara mau kemana Pak? Jadi kalau sore tidak aktivitas lagi Pak ya? Enggak, ini habis beduk enggak ke sini Pak. Ke sini lagi udah. Enggak, kadang saya tumpuk di jalan itu nanti. Bagaimana dampak dari bencana Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu lalu, terutama untuk pertanian di sekitaran wilayah Lumajang? Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, Paiman. Selamat siang, Pak Paiman. Selamat siang dengan Kompas TV. Betul, Pak. Saya Ya, dengan Pak Kalis dari Kompas TV. Ya, Pak, ini boleh tahu update terkininya jumlah ataupun data lahan pertanian yang rusak akibat bencana Semeru Sabtu lalu berapa besar, Pak? Ya, terima kasih. Jadi seizin Bapak Bupati, Ibunda Pak Bupati, kami laporkan bahwa sampai hari ke-6 hari ini kami teman-teman sudah mendata dan data terakhir dan ini terus update ya Mbak ya. Jadi Kompas TV kami update untuk lahan pertanian itu kan ada tanaman pangan, ada hortikultura, ada perkebunan. Dan bahkan ada peternakan juga. Halo? Ya, baik Pak. Boleh dilanjutkan? Secara data ada padi, ada jagung, ada ubi kayu, ada cabai, dan sebagainya. Ini kemarin di saat dikunjungi Pak Menteri hari Selasa juga dinyatakan puso. Nah, kalau barusan ada petani yang memang manen sejak awal, ya karena hembusannya ini kan masih sampai hari ini itu kan masih ada. Jadi khawatirkan daripada rusak sehingga dipanen sejak awal tidak sampai tua. Berdampak terhadap kegiatan pertanian di wilayah Sumberwuluh, Sumbermujur, kemudian Supiturang, Ororombo dan Sumberurip di wilayah Pronojiwo, Mbak. Oke, itu jumlah lahannya berapa besar, Pak? Data kami yang terakhir dan kan perlu kami laporkan update itu untuk padi sekitar 375 hektar. Yang rusak? Iya, puso. Artinya puso sudah tidak mungkin lagi baik tanaman yang sudah tumbuh atau yang mau panen di luar yang tadi bapak-bapak panen dapatkan hasilnya. Oke. Gitu. Selain padi, Pak? Yang lebih besar juga di peternakan, Mbak, dari Kompas TV, peternakan. Ini perlu kami laporkan juga bahwasannya ternak yang masih sempat harus kami data adalah sapi dan kambing dulu. Itu. Di situ kami temukan ada yang sakit, ada yang terbakar, ada yang masih sehat, ada yang mati dan bahkan ini masih dinyatakan hilang. Karena memang kami pendataan masih terus berlanjut. Oke, berarti kalau sapi dan kambing ini belum bisa diketahui Pak, ada berapa jumlah hewan ternak yang terdampak? Kalau sampai hari ini, data sampai tanggal 9 tadi malam pukul 24.00, itu untuk sapi, itu yang masih sehat, alhamdulillah bisa mencapai sampai 324. Kemudian yang mati ada 45. Untuk sapi? Oke. Oke. Untuk
Mhm. Untuk kambingnya yang sehat dan sudah bisa kita kumpulkan mencapai 6.368, yang mati itu mencapai 274. Oke. Selebihnya ada yang sakit dan terbakar dan itu masih proses untuk kami layani di posko-posko pelayanan ternak, Mbak. Oke, dilayani dalam hal berarti ada penanganan khusus untuk Ya, ada penanganan khusus dari teman-teman pelayan kesehatan hewan dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, yang alhamdulillah dibantu juga teman-teman dari Dinas Peternakan Kabupaten Malang untuk wilayah Pronojiwo. Oke, Nggih, kalau nggih. padi tadi Nggih. Pak Iman cerita ada 375 hektar yang rusak. Siap. Sebenarnya total jumlah luasan padi di Kabupaten Lumajang ini ada berapa, Pak? Kalau Kabupaten Lumajang itu kami punya luasan 32.331 hektar, Mbak, untuk Oke. luasannya. Luasannya itu. Nah, ini kan 2 kecamatan di 5 desa yang terdampak. Nggih. Baik. Dari 32 hektar, 375 hektar rusak. Nggih. Rusak ini kan tadi Pak Iman cerita ini puso ya Pak, jadi sama Puso, sekali sudah nggih. tidak bisa Tidak bisa digunakan. dihasilkan, nggih. Oke, tapi apakah ada yang sebenarnya masih bisa abu vulkaniknya dibersihkan mungkin atau diproses supaya tetap bisa dikonsumsi dan tidak membuat masyarakat ini semakin merugi, Pak Iman? Siap. Jadi gini, ada langkah SOS ya, langkah cepat. Dan ini juga dari Pak Menteri Pertanian juga, mudah-mudahan dalam hari-hari ini, utamanya kami untuk nangani pakan ternak, Mbak, rambanan dan beberapa kegiatan hortikultura. Mungkin dalam 1-2 hari ini sudah bisa kita berikan semacam alat penyemprot yang seperti kalau kita membersihkan mobil itu ya, untuk menghilangkan debu-debu yang di dedaunan atau di pertanaman, yang itu tidak yang masih bisa memungkinkan kita selamatkan. Contoh, di wilayah Pronojiwo kan saat ini juga ada yang terdampak berkenaan dengan hortikultura, lombok dan sebagainya. Gitu. Untuk pertanian atau jenis-jenisnya Pak yang cukup banyak yang masih bisa diselamatkan, apa Pak? Kalau untuk bicara pertanian secara total, Mbak, untuk semua komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kan seperti itu ya tidak terselamatkan sebenarnya. Kalau yang terdampak yang saya sebut tadi itu. Sudah tidak terselamatkan lagi. Oke. Gitu. Ini berarti kan sebenarnya kerugian petani atau para peternak cukup besar ya Pak ya, dengan besar, Pak. jumlah Sangat besar, Mbak. betul 375 hektar untuk padi, lalu juga ada beberapa tanaman hortikultura. Nah, itu apakah para petani ini punya asuransi ataukah nanti akan digantikan Pak oleh pemerintah daerah? Iya, jadi gini, Dirjen PSP kemarin bersama dengan Pak Menteri Pertanian juga kami sedang mendata. Ada asuransi usaha tani padi, ada asuransi usaha tani ternak, yang itu hari ini juga kita sedang pendataan. Selebihnya nanti perlu kita laporkan kepada Pak Bupati, Bunda Wakil Bupati, dan Kementerian bagaimana tata kelolanya itu teknis nanti. Yang penting perintahnya didata dulu, by name, by address, sehingga jangan sampai ada data yang tumpang tindih dan sebagainya. Saya kira gitu. Oke, kalau data terkini yang dimiliki Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, sebenarnya jumlah petani ataupun peternak yang dimiliki Kabupaten Lumajang ini ada berapa Pak jumlahnya? Kalau jumlah petaninya ini kan juga ribuan ya Mbak ya. Jadi secara datanya kami masih belum bisa menyampaikan, tapi intinya kami mencari tingkat kerusakan di tingkat peternak sama petaninya dulu. Gitu, Oke. Jadi tentunya harapannya tadi bahwa tidak ada data yang tumpang tindih yang memang harus mendapatkan penggantian. Kami sampaikan di Kompas TV dalam rangka pendataan ini sebagai arahan Pak Bupati, Bunda Wakil Bupati dan Menteri, ini nanti ada legalitas dari Pak Kepala Desa dan Pak Camat setempat, termasuk Kepala Dusun, sehingga data kami benar-benar data apa adanya konkret dan posisinya real di lapangan. Ini nih yang terpenting. Sehingga kami jangan sampai kemudian terjadi tumpang tindih, salah informasi dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak Pak Paiman sudah berbagi informasi siang hari ini. Mohon doa restu untuk Lumajang ya, Kompas TV. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paiman, Kepala Dinas Pertanian Lumajang. Sehat selalu.